Makam Troyo ini menjadi bukti bagaimana pada masa kerajaan Majapahit dulu toleransi sudah berjalan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami berada di tempat pemakaman Troloyo di Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Mojokerto ini dulu merupakan pusat pemerintahan kerajaan Majapahit, dan di area ini, di Troloyo ini, areal yang sangat luas, merupakan tempat pemakaman para tokoh-tokoh Majapahit yang beragama Islam. Masuk kita di sebelah kiri ini adalah makam dari Sayyid Husain, kemudian Imamuddin Syafari, dan Tumenggung Satim Singomoyo. Tumenggung Satim Singomoyo merupakan tokoh paling sepuh di pemakaman ini, dan konon dulu Syekh Jumadil Kubro ketika datang ke tanah Majapahit ini, pertama adalah ke Tumenggung Satim Singomoyo, dan beliau kemudian memeluk agama Islam. Di sebelah sana terdapat makam Nyi Roro Kepiuh, dan di sebelah sana makam Tumenggung Ki Patas Angin, sedangkan di kiri ini merupakan petilasan Wali Songo. Kita akan berjalan menuju ke lokasi-lokasi tepatnya berada makam Troloyo ini. Makam Troyo ini menjadi bukti bagaimana pada masa kerajaan Majapahit dulu toleransi sudah berjalan baik. Area pemakaman Troloyo ini membuktikan bagaimana toleransi beragama sudah berjalan dengan sangat baik pada masa kerajaan Majapahit. Dan makam Troloyo ini terdiri dari 16 makam para tokoh, antara lain makam Sayyid Husain, makam Imamuddin Syafari, makam Tumenggung Satim Singomoyo, makam Tumenggung Patas Angin, makam Nyi Roro Kepiuh, makam petilasan Wali Songo, makam Syekh Jumadil Kubro, makam Sunan Ngudus, makam Sunan Ngudung atau Sayyid Usman Haji, makam Raden Kundowo, makam Ki Ageng Surgi, makam Syekh Jelani, makam Abdurrahman Abdurrahim, makam Syekh Kohar, makam Mbah Besuki, makam Ratu Kencono Wungu, makam Mbah Noto Suryo, makam Syekh Maliki, dan makam Mbah Rembyong atau Syekh Muniron, serta makam Pusponegoro beserta keluarga. Kita akan coba melihat satu persatu makam para tokoh Majapahit yang berada di area Troloyo ini. Ini adalah salah satu lokasi. Pertama kita masuk di komplek pemakaman Troloyo di Desa Kedaton, Sentonoloyo, Kecamatan Trowulan, Mojokerto. Trowulan ini dulu tempat di mana awal pusat pemerintahan kerajaan Majapahit berada, dan di belakang kami terdapat makam Tumenggung Satim Singomoyo. Tumenggung Satim Singomoyo adalah tumenggung yang paling sepuh di antara di lokasi ini. Dulu Sayyid Jamaluddin Al-Kabir atau Syekh Jumadil Kubro ketika datang ke Trowulan, pertama beliau bertemu dengan Tumenggung Satim Singomoyo ini, dan kemudian Tumenggung Satim Singomoyo ini menjadi salah satu penyebar agama Islam di Pulau Jawa ini pada masa kerajaan Majapahit. Di sebelah kiri kami, di sana terdapat makam Raden Husain, dan makam Raden Husain atau Sayyid Husain yang juga salah satu pejabat di Majapahit waktu itu, menjabat sebagai adipati di Terung atau di Krian. Dan yang sebelah sana makam Mbah Imamuddin Syafari, ya Mbah.
Mbah Imamuddin Sofari sini kok. Ah, nggih. Iki sing program banyak sembarang iki. Nggih. Asaline mati ku perlu kali tamu tempat lagi. Nggih, jadi Tapi tempat iki itu wis nggih. Jadi Tumenggung Satim Singomoyo ini adalah yang paling sepuh di antara yang ada di sini. Dan ketika Sayyid Jamaluddin Al-Kabir atau Syekh Jumadil Kubro datang ke Pulau Jawa ini, beliau bertamu ke Tumenggung Satim Singomoyo, kemudian oleh Kerajaan Majapahit waktu itu diberi izin untuk menjadi pengembang agama Islam di tlatah Majapahit. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dari keagungan tokoh-tokoh yang kita ziarahi di sini. Mudah-mudahan arwah semua para tokoh-tokoh yang kita ziarahi, Tumenggung Satim Singomoyo, Imamuddin Sofari dan Raden Husain atau Sayyid Husain ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa-dosanya, diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah para syuhada yang mengembangkan agama Islam di tanah Jawa. Ini adalah makam Tumenggung Patas Angin, salah satu temenggung Kerajaan Majapahit yang juga beragama Islam. Dari sini kita menuju ke cungkup yang paling besar, cungkup utama, yang itu merupakan makam dari Sayyid Jamaluddin Al-Kabir atau dikenal dengan makam Syekh Jumadil Kubro. Dari tumpukan batu bata yang ada di pojok makam ini, terlihat sekali bahwa ini merupakan ciri-ciri dari bangunan Kerajaan Majapahit, dan di temboknya terdapat lambang resmi Kerajaan Majapahit. Nah, kita akan memasuki areal pemakaman utama Sayyid Jamaluddin Al-Kabir, dan kita lihat di sini pada ornamen temboknya juga menggambarkan lombang atau logo Kerajaan Majapahit, tetapi bertuliskan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan inilah deretan makam para petinggi kerajaan Majapahit dan para penyebar agama Islam di sini. Ada Syekh Maulana Syekh Maulana Ibrahim, Syekh Abdul Qadir As-Sini, dan pada bangunan utama di mana setiap hari hampir dipenuhi oleh para peziarah, ini adalah makam Sayyid Jamaluddin Al-Kabir atau Syekh Jumadil Kubro, tokoh penyebar agama Islam generasi pertama yang merupakan datuk para wali penyebar agama Islam di tanah Jawa ini atau di Indonesia pada khususnya. Di dalam makam ini terdapat kayu yang sudah lapuk, dan kami tidak tahu ini kayu apa, tetapi kayu ini setidaknya menjadi penanda saksi atas segala yang terjadi di Troloyo ini. Kita menuju pintu keluar makam. Itu adalah pendopo. Di depan pendopo terdapat sumur tua yang konon sejak Kerajaan Majapahit. Ini adalah masjid yang berada di komplek pemakaman Troloyo ini. Ini Masjid Baitul Mutakin. Sebelah Masjid Baitul Mutakin terdapat makam Sunan Ngudung atau Sayyid Usman Haji. Sayyid Usman Haji, Assalamualaikum ya waliyullah. Sunan Ngudung Sayyid Usman Haji. Sayyid Usman Haji ini adalah ayahanda dari Raden Ja'far Shodiq atau Sunan Kudus,
Beliau merupakan panglima perang dari Kerajaan Demak Bintoro dan beliau juga merupakan imam dari Masjid Agung Demak Bintoro. Makamnya sangat panjang, panjangnya sampai 6 meter, ini dihitung 20 keramik, 6 meter. Dan ada yang menyatakan bahwa mengapa makam ini begitu panjang, karena Sunan Ngudung atau Sayyid Usman Haji ini wafat ketika bertempur, terjadi pertempuran antara Demak Bintoro dengan Majapahit, dan beliau wafat setelah tertusuk tombak dari Adipati Terung atau sekarang adalah Krian. Adipati Terung sendiri merupakan saudara kandung dari Raden Fatah. Walaupun sudah memeluk agama Islam, tetapi Adipati Terung atau Raden Husein ini ketika berperang berpihak pada kerajaan Majapahit. Di makam Raden Usman Haji atau Sunan Ngudung inilah paling ujung daripada pemakaman Muslim Troloyo, pemakaman sejak kerajaan Majapahit yang menjadi sejarah atas Islam di Indonesia. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.